Kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami ada hari ini karena Engkau Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat di kayu salib. Karena pendamaian yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Engkau Imam besar agung kami. Engkau yang naik mengatasi langit. Mengadakan pendamaian dengan darah-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih kami Tuhan yang tidak terkira Tuhan. Karena semua yang Tuhan kerjakan, kami tidak akan pernah bisa membalasnya Tuhan. Mari Tuhan terus bawa kami untuk mengenal kasih-Mu, mengerti betapa besarnya Engkau mengasihi kami. Dan saat kami memperingati Yom Kippur Tuhan hari ini, biarlah kami merendahkan hati kami bertobat kembali mencari wajah-Mu. Dan biarlah Tuhan yang terangi hati kami, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menyediakan hati yang paling subur, sehingga firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya mengucap syukur buat kesempatan yang diberikan bisa menyampaikan pesan firman Tuhan di saat perayaan Yom Kippur tahun ini. Yom Kippur tahun ini menjadi tahun yang istimewa karena apa? Ini keadaan di Timur Tengah sudah mulai memanas, ya. Kalau kita lihat di berita, Iran sudah mulai menyiapkan sesuatu, Israel juga sudah mereka, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Ini jadi Yom Kippur yang spesial karena keadaan di Timur Tengah sedang tidak baik-baik saja. Kita harus banyak berdoa buat itu. Dan juga di saat yang bersamaan kita juga harus berdoa buat bangsa negara kita. Sebentar lagi kita ada pemilihan pergantian pemimpin ya di negara kita. Jadi banyak doa hari-hari ini. Karena yang saya yakin bahwa penggenapan dari apa yang dituliskan tentang akhir zaman itu sedang digenapi di depan mata kita. Ya. Nah, saya akan memulai pesan firman Tuhan hari ini dengan suatu perenungan. Akhir bulan lalu, tepatnya 30 September, ada berita duka dari AOC Boyolali. Karena anak dari kekasih kita Pak Handoyo dipanggil pulang Tuhan. Jadi ini anak cewek berusia baru 24 tahun. Jadi masih sangat muda. Dia anak yang ceria. Terus juga dia dikaruniai Tuhan banyak kemampuan dan juga dia talenta untuk menggambar desain. Dia masuk finalis waktu itu ada perlombaan desain nasional, dia masuk finalis. Tapi sepulang dari situ tiba-tiba anak yang tadinya ini sehat, hanya 2 bulan terakhir tiba-tiba didiagnosa menderita satu penyakit di paru-paru. Dan tidak selang lamanya 2 bulan badannya menurun dengan cepat. Dia kehilangan 9 kilo berat badannya dan meninggal 30 September. Doakan untuk keluarga Pak Handoyo, support mereka dalam doa-doa saudara. Nah, waktu kami melayani ibadah penghiburan dan juga pemakaman anak ini, kami dan Bu Lisbeth, Ketua AOC Solo, buat saya ini menjadi perenungan yang dalam buat saya. Saya tidak berbicara tentang Helen ya, namanya Helen. Helen sudah berbahagia dengan Bapa di sorga. Dia sudah tidak mikir tentang keadaan dunia, dia tidak mikir tentang kesusahan, dia tidak mikir keadaan Timur Tengah lagi, tidak perlu. Helen tidak perlu mikir lagi tentang Fufu Fafa, dan tidak perlu. Tapi justru kita ini yang tinggal di dunia, kita yang ditinggalkan dan masih ada hidup sampai hari ini, kita yang masih harus berjuang loh. Ya toh?
Jadi kalau Tuhan masih kasih kita waktu, kasih kita kesempatan, justru kita yang harus banyak berdoa cari wajah Tuhan hari-hari ini. Justru buat saya melihat enak yang dipanggil pulang Tuhan hari-hari ini kok. Jadi mereka sudah senang-senang, tidak perlu pusing bagaimana nanti akhir zaman, bagaimana menghadapi antikris. Tidak perlu pusing, sudah senang sekarang. Bahagia. Tapi yang menjadi perenungan buat saya adalah betul yang dikatakan firman, kalau kita ada di rumah duka itu lebih bagus daripada kita ada di rumah pesta. Karena apa? Di rumah duka kita jadi lebih bijaksana. Di rumah duka kita jadi menghitung hari-hari kita dan menghitung berkat Tuhan yang kita terima tiap hari. Di saat yang bersamaan saya diingatkan, bukankah kita semua juga ada dalam barisan yang sama, dalam antrian yang sama, kelak kita harus suatu saat menghadap pencipta kita. Siap atau tidak waktunya. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan panggil kita pulang. Helen dikasih Tuhan 24 tahun hidupnya dan dia kembali ke sorga. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil pulang atau kapan Tuhan datang kembali dan menjemput kita. Itu yang membuat saya sebenarnya berpikir, kalau kita masih ada hari ini, kalau kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan, bagaimana kita pakai hari-hari yang ada ini loh. Menjelang Tuhan datang kembali atau selama kita masih diberikan nafas. Nah, kita beralih dulu satu cerita. Saya ini orang yang kepo banget. Kepo untuk hal-hal yang rohani ya. Dalam artian gini, saya bukan pelihat, saya bukan orang yang peka dengan dunia roh, enggak. Kalau misalnya saya dibawa ke satu rumah angker misalnya, terus ditanya, Pak ngelihat apa? Saya ngelihat jam dinding, saya ngelihat sepeda, saya ngelihat kursi tua, saya ngelihat kucing, saya nggak ngelihat apa-apa di dunia roh, percayalah. Tapi saya kepo dengan hal itu karena apa? Saya pengen tahu apa sih sebenarnya yang ada di afterlife. Hidup sesudah kehidupan yang kita jalani sekarang ini sebenarnya ada apa? Ada yang kepo seperti saya? Nah, lalu saya tertarik kalau ada orang cerita. Misalnya pengalaman dibawa Tuhan ke sorga. Nah itu saya tuh getol, saya pengen dengerin bagaimana di sorga keadaannya seperti apa. Itu saya suka. Nah lalu misalnya ada yang ditemui Tuhan Yesus, oh ya seperti apa. Karena apa, saya pengen tahu ada apa di balik sana. Ada apa di kehidupan sesudah kematian. Nah tentu banyak sekali kalau kita baca buku, kita ngelihat di medsos, di YouTube, banyak banget cerita-cerita begitu. Banyak kesaksian orang-orang yang pernah dibawa ke surga, diperlihatkan neraka, terus mengalami ketemu Tuhan, ketemu malaikat dan lain-lain. Nah kita yang diprofetikan tidak asing dengan itu ya. Ya tentu ada macam-macam, kita harus pilih-pilih lah. Ada yang halu juga ada yang beneran ada. Ada yang kesaksian orang jahat, yaitu ditarik-tarik setan banyak itu. Jadi di sisa hidupnya, di akhir hidupnya ada sosok hitam yang menunggui, ya itu ada. Nah anehnya kalau kita menyadari, justru yang paling banyak kesaksian tentang pengalaman roh, ngelihat sorga, ngelihat Tuhan itu dalam kekristenan. Bisa dicek, misalnya di keyakinan lain nggak banyak saya temui ada kesaksian semacam itu. Ditanyain sorga seperti apa, buat mereka enggak jelas gambarannya. Tapi kita orang Kristen, Tuhan sudah kasih tahu banyak bagaimana sorga. Nah apa yang saya sampaikan ini nanti berkaitan dengan Yom Kippur yang kita peringati, dan juga berkaitan dengan tema bulan ini. Tema bulan ini apa? Menjadi pribadi yang berkenan, betul? Nah dari pengalaman-pengalaman orang yang dituangkan di YouTube, di tulisan-tulisan, saya mengambil kesimpulan 3.
Jadi yang betul-betul real ya. Yang pertama bahwa kalau orang yang mengalami pengalaman supranatural dengan Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Ada teman yang cerita, dia dibawa satu pengalaman dia mati suri. Nah dalam mati surinya itu dia dibawa ke satu tempat yang luas banget, indah banget, pemandangannya bagus, tapi dia nggak ngelihat bangunan di situ. Dia ketemu dengan banyak orang-orang, dia bilang orangnya baik-baik banget, ramah-ramah, mereka menyapa, orangnya baik-baik banget. Saya yakin itu pelataran sorga. Tapi dia ngerasain sukacita, damai sejahtera yang dia tidak temui di bumi. Dan teman saya ini bilang dia tidak mau pulang sebenarnya, tidak mau balik lagi ke dunia, tapi Tuhan berkata lain. Nah, lalu ada orang-orang yang mengalami seperti ini, dibawa pulang Tuhan ke dunia, diberi kesempatan lagi hidup di dunia ini untuk satu tujuan. Bisa mereka berbenah diri, ada hal yang harus engkau beresin sebelum kau kembali ke sorga. Misalnya kemarahan, ngampuni, bersyukur kalau Tuhan kasih kesempatan kedua. Ada juga yang dikasih tugas khusus untuk nginjil lah, untuk memberitakan firman dan lain-lain. Yang pasti bahwa dari semua kejadian itu mengubahkan sekali. Karena apa? Itu kejadian yang besar dan tidak setiap hari kita alami. Nah kalau Bapak Ibu nanti bisa cek, ada satu kisah tentang hamba Tuhan namanya Pak Yong-gyu. Saya ulang, Pak Yong-gyu, hamba Tuhan dari Korea. Dia menuliskan pengalamannya tahun 1987, sudah agak lama. Tapi hamba Tuhan ini menuliskan dia di usia 50 tahun diizinkan Tuhan untuk mati. Dia sakit dan di rumah sakit terbaring, dia mati. Waktu dia mati dibawa ke sorga, dia diperlihatkan banyak hal di kerajaan sorga. Misalnya dia ketemu dengan hamba Tuhan yang sudah meninggal duluan sebelum dia. Tapi dia tinggal, hamba Tuhan yang sudah meninggal ini duluan, tinggal di satu barak yang gede. Tinggal bareng dengan ribuan orang di satu tempat yang besar dan tidur bareng di situ. Terus dia tanya, loh Tuhan, hamba Tuhan ini kan hamba Tuhan terkenal. Dia hamba Tuhan yang besar, gerejanya besar, dia sudah mempertobatkan banyak orang, kok dia tinggal di situ? Kok beda dengan kemuliaan sorga yang saya baca selama ini? Lalu Tuhan jelaskan bahwa hamba Tuhan ini memang dia banyak berbuat selama di dunia, pelayanannya hebat, tapi dia suka terima pujian dari orang. Dia hidup dalam kemewahan, dia tidak peduli dengan jemaatnya yang miskin. Dan tibalah waktu dia pulang ke sorga, ya itulah. Dia tidak terima upah apa-apa. Sebaliknya ada hamba-hamba Tuhan juga yang sudah melayani Tuhan di bumi, rumahnya gede-gede di sorga. Banyak, dia sebutkan hamba-hamba Tuhan yang terkenal, seperti D.L. Moody dan lain-lain, rumahnya gede di sorga. Nah, pendeta Pak Yong-gyu ini waktu hidupnya dia hamba Tuhan yang berhasil. Dia punya 5.000 jemaat dan kekayaannya waktu itu 150 juta dolar. Tahun 87 itu gede loh, 150 juta dolar. Dia bilang dia punya 5 mobil mewah. Nah, tiba saatnya dia tanya ke malaikat, loh malaikat, kalau aku ini berarti sudah pulang nih, sudah di sorga. Lah rumahku mana? Lalu malaikat bawa dia satu tempat, ditunjukkan rumahnya itu masih fondasi. Dia kaget, loh kok rumahku fondasi toh? Malaikat bilang, iya, karena selama di dunia pun kau begitu. Kau suka terima pujian dari orang, kau bermewah-mewah di atas penderitaan jemaatmu, rumahmu belum jadi. Tapi Tuhan baik dan dia diberi kesempatan kedua balik ke dunia untuk beresin hidupnya. Nah, saya bilang pengalaman ini pasti mengubahkan orang. Pendeta ini begitu pulang ke dunia, dia jual semua hartanya. Rumahnya,
mobilnya untuk pelayanan penginjilan. Dan sikap hatinya berubah, pelayanannya berubah sejak hari itu. Ya itu loh, kalau orang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Nah, bicara tentang sorga sebenarnya apa sih yang Alkitab bilang? Buku Alkitab yang kita punya ini loh. Tuhan sebenarnya gambarkan sorga itu ajaib banget. Kita mungkin sering bahas tentang bagaimana mendapat berkat Tuhan, bagaimana diberkati, bagaimana kita menjadi orang yang sukses. Tapi kalau kita sadar bahwa suatu saat kita akan kembali ke sorga, masa sih kita tidak tahu sorga? Masa sih kita tidak tahu di sorga ada apa? Kita nanti jadi apa di sorga? Nah, izinkan saya hari ini saya share sedikit, kita memandang jauh ke depan ke eternity. Kekekalan, ya. Kalau kita teliti membaca Alkitab, kita menemukan banyak hal tentang sorga. Saya ringkas dengan cepat, di sorga tidak ada perkabungan lagi. Kita tidak akan ngalami nanti orang mati, ratap tangis, air mata, tidak ada lagi di sorga. Tidak ada duka, dan kita akan ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal duluan sebelum kita. Di dalam kerajaan surga tidak ada lapar, tidak ada dahaga, tidak ada panas terik yang menimpa kita, dan keindahan surga. Ada pintu gerbang mutiara, tidak ada yang berbuat jahat di sana, ada tahta Tuhan, di depan tahta Tuhan ada lautan kristal, ada 4 makhluk yang mengelilingi tahta Tuhan, ada tua-tua di sana. Jalanannya emas yang kita perebutkan dan kita berjuang mati-matian, kita kerja untuk cari uang. Di sana diinjak-injak jadi jalanan. Belum batu-batu permata di sorga. Ini bukan ngawang-ngawang loh. Kalau kita percaya bahwa Alkitab dituliskan sebagaimana adanya, sorga yang Tuhan gambarkan di Alkitab itu real. Dan kita akan tujuan kita semua ke sana. Amin. Sorga bukan metafora, tapi apa yang tertulis ya betul apa adanya seperti itu. Nah, saya dalam hidup perjalanan pelayanan saya menemukan ada 3 orang sebenarnya, 3 kelompok orang. Yang pertama adalah ateis. Kelompok ateis adalah orang yang tidak percaya ada kehidupan sesudah kematian. Mereka berkata bahwa kalau sudah hidup mati ya sudah. Sesudah kematian nanti gelap, tidak ada apa-apa, jiwa kita hilang dan tidak mengalami apa-apa, tidak ada kelanjutannya. Kita hidup sekali, hura-hura, dimaksimalkan sepanjang hidup, nanti kita mati dikubur, dimakan cacing, jadi pupuk, sudah selesai. Itu pandangan orang ateis begitu. Lalu kelompok kedua adalah orang yang beragama. Orang yang beragama seumur hidupnya mereka mencari jalan ke sorga. Gimana sampai ke sorga? Mereka berbuat baik, berbuat amal, sedekah. Berharap suatu saat dosa-dosanya diampuni dan mereka bisa masuk sorga. Belum lama ini di Solo kami dipertemukan dengan seorang yang dulunya pernah jadi orang yang radikal, teroris. Orang ini dulu terlibat dalam bom Bali 1. Tapi ditangkap Tuhan dan sekarang bertobat jadi anak Tuhan. Yang ada dalam benak mereka itu apa sebenarnya? Kok mau-maunya anak perempuan bisa bikin bom dan dia pakai ransel, dipakai bomnya, dia tadinya mau meledakkan gereja. Dia pertaruhkan nyawanya untuk sebenarnya bisa masuk surga. Menurut doktrin mereka, kalau mereka meledakkan diri jadi mati martir, mereka instan masuk surga. Plus ada bonusnya bidadari. Dapat bidadari. Lah ini kalau cewek dapat apa? Dapat bidadara. Mereka bayar harga sedemikian untuk suatu
doktrin yang keliru sebenarnya. Lalu kelompok ketiga adalah orang-orang Kristen kita ini semuanya. Kita sebagai orang Kristen, kita tahu kebenaran, dosa-dosa kita dibayar dengan lunas oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita dibenarkan di hadapan Bapa di sorga, kita dapat pintu aksesnya ke sorga. Sorga kita dapat. Lalu berikutnya apa? Kalau misalnya saya waktu itu lahir baru sekitar tahun 92-93. Sesudah saya diselamatkan tahun ini, lalu apa? Sampai hari ini Tuhan masih kasih kesempatan saya hidup berpuluh-puluh tahun. Untuk apa? Nah, itu yang kita mau jawab hari ini melalui pesan firman Tuhan. Jadi bayangkan seperti bangsa kita, bangsa Indonesia waktu itu merdeka tahun 1945 ya. Sesudah itu apa? Apa yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Apakah sesudah merdeka jadi lebih baik atau jadi lebih buruk? Bagaimana generasi sekarang ngisi kemerdekaan? Jangan sampai waktu itu pejuang tahun 1945 mereka rela mati buat memperoleh kemerdekaan. Generasi sekarang mager di kamar, medsos setiap hari. Terus pornografi lah, free sex lah. Dan kehidupan tidak jadi tambah baik. Nah, kalau ngomong surga pasti ada yang mulai bisik-bisik nih. Wah, ini jualan surga nih, jualan surga nih. Enggak, saya enggak jualan surga. Kita sudah dapat surganya. Tuhan sudah kasih kita pintu aksesnya. Pertanyaannya next-nya apa? Itu yang penting. Untuk dapat keselamatan itu dalam kekristenan Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Karena kita enggak bisa bayar. Bukannya gratisan murah, bukan. Tapi karena kita enggak bisa bayar, hanya Tuhan yang bayar. Hanya Tuhan yang bisa bayar. Dan Tuhan kasih itu dengan cuma-cuma buat kita. Tapi harga untuk kemuliaan itu mahal. Tidak ada yang gratis untuk memperoleh kemuliaan. Nah, kita manusia ini sering salah fokus dengan Tuhan. Jadi misalnya kalau Tuhan berkata sesuatu, jarak pandang kita itu tidak bisa seperti Tuhan. Jarak pandang kita terbatas dengan apa yang kita lihat, dengan jarak dan ruang yang hanya kita bisa bayangkan sebagai manusia. Misalnya gini, waktu Tuhan bilang, aku akan mengadakan perjanjian, covenant dengan engkau. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Tuhan berikan everlasting covenant ya, di tempat ini. Tema everlasting covenant. Dari sudut pandangnya Tuhan, POV-nya Tuhan. Kalau Tuhan bilang everlasting, itu dari kekal sampai kekal. Tapi kita menerimanya ya seumur hidup saya lah. Dari saya lahir sampai hidup, itu everlasting buat kita. Karena jarak pandang kita tidak bisa sejauh Tuhan. Kalau misalnya Tuhan bilang tentang berkat Tuhan kepada orang yang takut akan Dia itu turun-temurun beribu-ribu keturunan. Itu dari pihaknya Tuhan. Kita tidak bisa memahami itu. Kalau Alkitab yang kita punya ini ya, sebenarnya belum banyak hal yang disingkapkan Tuhan. Karena apa? Dari sudut pandang kekekalan, dari lintas waktu kekekalan sampai kekal, kita cuma taunya sejauh ini. Jadi misalnya kekekalan dari sana, Tuhan buka buat kita Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kita tidak tahu sebelum itu ada apa. Ada apa di sorga, ada apa di kekekalan sebelumnya, kita tidak tahu. Kita taunya waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu dari Kejadian, Keluaran sampai Wahyu, kita taunya
kerajaan 1000 tahun, dan kelak ada langit baru, bumi baru, kembali kekekalan. Kita sebenarnya tidak tahu banyak, dan jarak pandang kita hanya sebatas ini. Dari penciptaan bumi sampai hari ini mungkin kira-kira baru 6.000 tahun. 6.000 tahunnya manusia itu firman Tuhan katakan baru 6 harinya Tuhan. Sedang Tuhan punya dari kekal sampai kekal. Buka sama saya Mazmur 103 ayat 15. Mazmur 103 ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan, perhatikan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Kasih setia Tuhan itu dari everlasting to everlasting. Tapi namanya kita manusia, jangan terlalu bersedih karena murid-murid Tuhan pun waktu itu juga salah fokus. Saya mau buktikan kepada Bapak Ibu Saudara. Orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus di zaman Tuhan Yesus ada di dunia adalah murid-murid ya, 12 murid. Tiap hari selama 3,5 tahun mereka jalan bersama, tidurnya ya satu tempat dengan Tuhan Yesus. Tiap hari mereka menginjil, melayani orang-orang bersama Tuhan Yesus, makannya bareng, tidur bareng. Dan selama Tuhan Yesus ada di atas muka bumi, sebenarnya pesannya cuma satu. Pesan yang disampaikan melalui khotbah-khotbahnya hampir selalu tentang bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan itu diulang-ulang. Selain Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, yang disampaikan selalu itu, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Setelah 3,5 tahun berjalan, tiba-tiba Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, dan kembali ketemu murid-murid. Bagaimana mungkin murid-murid waktu itu mereka masih salah fokus dengan Tuhan. Jadi 3,5 tahun nih belum selesai pelajarannya, Tuhan Yesus bangkit, masih jalan lagi, dikasih ekstra 40 hari. Tuhan Yesus jalan bersama murid-murid. Harusnya mereka sudah nangkep kerajaan sorga sudah dekat, kerajaan sorga sudah datang. Tapi yang kaget Kisah Rasul 1 ayat 6 menuliskan yang beda. Kisah Rasul 1 ayat 6, setelah Tuhan Yesus bangkit, jalan dengan murid-murid, dan hampir selesai 40 hari malah, Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Ini pertanyaan murid-murid, bayangin. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 3,5 tahun Tuhan Yesus memberitakan kerajaan sorga, kerajaan sorga, kerajaan sorga. Tidak cukup itu, Tuhan Yesus mati, bangkit, 40 hari jalan, tapi murid-murid masih tanyanya, kapan memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka cuma memikirkan yang fisik. Kerajaan Israel zaman itu lepas dari penjajahan Romawi. Masih enggak dong juga. Tapi Tuhan Yesus harus naik ke sorga, ya sudah. Ya nanti Roh Kudus yang akan ngajari kalian lah. Sudah ya, take off. Tuhan Yesus tinggal berangkat naik ke sorga. Itulah betapa manusia itu terbatas pandangannya. Nah, kalau tadi kembali ke 3 kelompok orang itu yang saya sebutkan, ateis, orang yang beragama dan juga orang Kristen, saya kira orang ateis lebih konsekuen loh.
Konsekuensinya kenapa? Mereka akan play hard, mereka akan work hard, mereka nikmati, enjoy hidup sedemikian rupa, karena menurut mereka tidak ada lagi kehidupan sesudah kematian. Mereka konsekuen dengan itu. Orang yang beragama atau orang dunia juga, mereka cari sedemikian rupa agar mereka bisa masuk surga. Orang dunia beda lagi, mereka cari kepuasan di dunia, bahkan rela jual jiwanya untuk setan. Kita tahu artis-artis banyak tuh, jual jiwanya kepada iblis agar mereka bisa ternama, mereka jadi terkenal, jadi kaya. Nah, kita orang Kristen yang tahu kebenaran, kita orang Kristen yang tahu bahwa ada kehidupan sesudah kematian, ada sorga yang menanti kita, tujuan kita sorga, lah kita mikirnya dunia terus. Tidak bedanya dengan orang ateis, tidak bedanya dengan orang beragama lain. Rugi banget, rugi banget, rugi banget. Buka dengan saya 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab, bisa ditayangkan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Katakan sebab kita semua, 1, 2, 3, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus suatu saat nanti. Apakah kita berkata, oh nanti orang Kristen dikecualikan. Kita tidak perlu tanggung jawab dengan hidup kita kok. Nanti langsung masuk surga, pintunya di sana, dan hai di surga. Tidak, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Gunanya apa? Untuk kita mempertanggungjawabkan apa yang kita hidupi selama masa hidup kita di dunia. Semua pekerjaan kita bagi kerajaan Kristus, semua talenta kita, perkataan kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tapi bedakan dengan pengadilan yang ada di kitab Wahyu. Jadi ada 2 pengadilan nanti. Yang pertama pengadilan bagi orang percaya, yaitu tahta pengadilan Kristus. Dan kitab Wahyu 20 ayat 12 menuliskan ada tahta putih besar, yaitu pengadilan akhir untuk orang-orang yang menolak Yesus selama hidupnya. Nah, tahta pengadilan Kristus dalam bahasa Yunani adalah Bema. Katakan Bema. B-E-M-A, Bema. Ya, itu adalah pengadilan Kristus untuk orang-orang percaya. Nah, kalau dibilang pengadilan bukannya nanti kamu masuk neraka, masuk surga lagi, bukan. Kita diselamatkan oleh iman dan pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi dalam pengadilan Kristus, nanti Tuhan akan menilai hidup kita, Tuhan akan menimbang semuanya, observasi hidup kita selama kita hidup di dunia, untuk apa? Memberi upah buat setiap kita. Apa yang nanti dinilai Tuhan di dalam tahta pengadilan Kristus atau Bima? 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. 1 Korintus 4 ayat 5. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dalam bahasa Inggrisnya, your darkest secret. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Bisa ditayangkan? Ya, terima kasih. Jadi paling tidak ada 3 hal yang Tuhan akan hakimi dan menilai dari hidup kita. Yang pertama, apa yang kita kerjakan selama di dunia. Yang kedua, motivasi hati kita dalam melakukan segala sesuatu. Dan ini yang ngeri, Bapak Ibu, percayalah. Yang ketiga, pikiran-pikiran kita. Tuhan yang melihat hati tidak menilai dari apa yang kelihatan mata. Makanya dituliskan dalam firman Tuhan, ada orang-orang yang
sudah melayani Tuhan, melakukan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, pada akhirnya Tuhan berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal engkau. Saat Tuhan buka semua motivasi hati kita dalam melayani, dalam ngikut Tuhan, di situ akan terbuka semuanya. Dan kalau saya membayangkan ini ya, di pengadilan Kristus yang terakhir, semua akan kebalik-balik. Ada hamba Tuhan yang besar, yang sudah melayani ribuan orang, berkhotbah di lapangan-lapangan besar. Pada akhirnya tidak dapat apa-apa. Tapi Alkitab juga menuliskan ada janda yang hanya punya 2 peser. Dan itu dia persembahkan di bait suci. Tuhan Yesus bilang apa? Janda ini memberikan lebih banyak dari semua orang yang ada di situ. Semua akan kebalik-balik. Karena apa? Motivasi yang dinilai. Bukan apa yang kita lakukan, bukan sekedar apa yang kita beri, tapi motivasi hati. Lalu nanti di tahta pengadilan Kristus, itu akan menentukan sebenarnya. Apa yang kita terima kelak di kerajaan sorga, kita jadi apa di kerajaan sorga, kedudukan kita di kerajaan sorga seperti apa, akan ditentukan dari penilaian Tuhan di hari itu. Satu Korintus 3 ayat 10-15, Paulus waktu itu cerita, dia sudah meletakkan dasar yang baik yaitu Kristus, dan orang membangun di atasnya. Lalu Paulus menuliskan ada kelompok-kelompok orang yang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, dengan batu permata. Kelompok lain membangun dengan kayu, jerami, rumput kering. Dan suatu saat kelak api Tuhan akan mengujinya. Api Tuhan itu apa? Firman. Saat Tuhan menguji pekerjaan kita, kualitasnya seperti apa? Bahan dasarnya apa? Yang kayu, rumput kering, jerami akan terbakar habis. Kita baca aja ayatnya, 1 Korintus 3 ayat 12 aja mulai. 1 Korintus 3 ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan dapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ada orang-orang, dan saya percaya di tengah-tengah kita, ada orang-orang yang akan masuk surga dengan penuh kemuliaan, disambut Tuhan dengan luar biasa, disambut seisi surga, karena pekerjaannya dinilai sebagai emas, perak, dan batu permata. Tapi ada juga orang-orang di tengah-tengah kita yang masuk surga dengan perasaan malu karena apa? Pekerjaannya habis terbakar. Kelak api Tuhan akan menyatakannya. Nah, terus kalau bayangan kita tentang surga ini selama ini apa sih? Kita mungkin membayangkan surga itu ya semua masuk surga bajunya putih-putih seperti penari ini, bajunya semua putih-putih. Terus mungkin ikat pinggangnya emas, kita semua sama rasa, sama rata, terus kita tiap hari yang dilakukan ya nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, 24 jam muji Tuhan, untuk selama-lamanya, amin. Tuhan tidak pernah tulis itu di Alkitab kok. Karena di dalam sorga itu seperti tatanan kehidupan juga. Kita tahu malaikat-malaikat juga kedudukannya beda-beda. Ada malaikat penjaga, orang-orang percaya dijagai malaikat. Ada malaikat pemuji penyembah. Ada malaikat yang perang, ada Mikael, panglima perang malaikat. Ada Rafael, malaikat penyembuh. Banyak, ada tatanannya di sorga. Demikian juga kita semua yang nanti masuk sorga. Ada tatanan demi tatanan, kedudukannya beda-beda.
Yang pertama, upah kita yang kita terima beda. Upah saya, upah Anda, semua beda. 2 Yohanes 1 ayat 8. 2 Yohanes 1 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu yang sepenuhnya. Kalau Yohanes menuliskan supaya kamu mendapatkan upahmu yang sepenuhnya, jadi ada orang-orang yang mendapat upah sebagian. Karena apa? Sebagian terbakar. Kalau dibilang ada upahmu sepenuhnya, ada orang yang tidak mendapatkan upahnya dari hasil jerih payahnya di atas muka bumi ini. Yohanes berkata, supaya kamu mendapat upahmu yang sepenuhnya, waspadalah. Upah itu apa, Pak? Nah, kalau ada yang tanya upah itu apa, Pak? Kemarin ada wawancara Pak Gilbert dengan seorang dokter, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube. Ya ini sambil Pak Gilbert ya kesel, dia nahan marah. Dokter ini tanya, Pak, saya ini punya teman, satu teman dia nyumbang 1 juta ke gereja. Ada teman lain yang nyumbang 100 juta ke gereja. Teman saya yang 1 juta ini dapat apa di surga nanti, Pak? Pak Gilbert ya sambil enggak tahu, dia kesel, sudah ya dapat rumahnya apa, ya kamarnya bagus lah kecil, tapi panas sedikit. Yang 100 juta ada AC-nya. Kalau kita bayangin upah seperti itu enggak lah. Terus mungkin ada orang yang berkata, nanti di surga dapat apa, Pak? Apa kita dapat kartu belanja Surga Mart? Di sana enggak ada Indomaret, ada Surga Mart. Nanti limitnya beda-beda, enggak juga. Tapi upah kita di surga jauh melampaui apa yang dapat kita bayangkan, dapat kita pikirkan, dapat yang pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Dia. Itu bagian kita, upah kita di surga kelak, kalau pekerjaanmu tidak terbakar. Di surga juga kemuliaannya nanti beda-beda. Ada orang yang dapat privilege, mereka ada orang-orang yang menjadi raja-raja, memerintah bersama Kristus. Ada yang jadi rakyat jelatannya juga ada. 1 Korintus 15 ayat 40 dan 41. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Berikutnya, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Itu yang digambarkan oleh Paulus tentang kemuliaan di sorga. Dia membandingkan dengan kemuliaan matahari, bulan, bintang, beda-beda. Tergantung dengan apa yang kita kerjakan di atas muka bumi. Jadi ada upah yang beda, kemuliaannya beda. Dan satu lagi ada mahkota yang Tuhan sediakan juga buat setiap kita yang melayani Tuhan. Saya ringkas saja, ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan. Yang pertama mahkota kehidupan, itu yang bertahan dalam penderitaan dan mati martir. Ada juga mahkota kemuliaan bagi yang menggembalakan domba-domba Tuhan. Ada mahkota kemegahan yang memenangkan jiwa. Ada mahkota kebenaran diberikan bagi orang yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Ada mahkota abadi buat orang-orang yang menuntaskan sampai garis akhir. Ada upah, ada kemuliaan, ada mahkota. Kita hari-hari ini dihadapkan banyak deception, banyak pengajaran yang membuat kita tuh berfokus hanya kepada dunia yang kita hidup sekarang. Deception-nya apa? Apa yang harusnya hal yang rohani, yang supranatural, yang Tuhan sediakan buat kita digantikan dengan hal yang jasmani. Contoh paling mudah seperti penyembahan aja. Penyembahan atau worship, saya kebetulan dipanggil Tuhan juga dalam hal penyembahan.
Kalau kita lihat di gereja-gereja masa kini, gereja mega church yang ada, worship sudah jadi industri. Worship sudah jadi entertainment. Worship jadi, mereka bilang experience. Ngerasa merinding-merinding, ngerasa wow dalam worship. Tapi itu nanti dikelabui dengan musik, dengan sound, dengan lighting dan lain-lain. Belum tentu pekerjaan Roh Kudus. Hal yang rohani digantikan dengan jasmani. Apa yang harusnya roh digantikan dengan yang jiwa. Kalau Tuhan berkata kerajaan surga sudah dekat, kita orang Kristen pun maunya dunia. Jadi Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Dari 3 pencobaan yang iblis berikan sebenarnya diringkas 3. Yang satu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apa yang Tuhan Yesus tolak 2000 tahun yang lalu, kita semua orang Kristen sekarang mau. Itu deception. Kalau Tuhan berkata cari kehendak Bapa, lakukan destinimu, sekarang digantikan dengan khotbah-khotbah tentang kesuksesan pribadi, bagaimana meniti karir, bagaimana engkau bisa berhasil, bagaimana diberkati. Itu deception. Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Tapi kita diajar hari-hari ini, harta di dunia lebih penting. Yesus digantikan dengan dunia, dan apa yang eternal, yang divine, yang everlasting digantikan dengan yang temporary. Hanya sebatas hidup kita. Bukankah itu hal yang tragis? Mungkin kita ada yang berpikir, Pak, enggak perlu bicara surga lah jauh-jauh. Itu muluk-muluk, Pak. Tapi kalau kita mau jujur ya, kalau ada dibilang, oh ini ada turun debu emas dari sorga, bukankah kita berbondong-bondong ke sana? Kepingin. Kalau ada minyak dari sorga, Pak, bukankah kita berbondong-bondong? Kepingin, mengingini itu. Ada madu, kita mengingini itu. Padahal di dalam kerajaan sorga Tuhan sediakan itu bagianmu dan bagianku melimpah, abundance, unlimited. Dan kau hanya mau yang cipratan-cipratannya. Kalau kita tahu kebenaran ini, ada sorga, ada kehidupan yang Tuhan sediakan jauh lebih besar dari hidup kita sekarang. Ada upah di sorga, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan di sorga. Apakah mau biasa-biasa aja? Yang penting masuk sorga, Pak. Sudah masuk aja, lolos aja cukup. Rugi banget, rugi banget. Kita selama hidup di sorga, kita nyiapkan untuk masa depan. Kita tahu bagaimana kita invest uang kita. Kita mungkin punya deposito, kita mungkin beli saham, kita punya insurance selama kita di dunia. Apa yang kita sudah investasikan untuk kerajaan sorga? Supaya suatu saat kelak, saat kita kembali ke sorga, kita menikmatinya. Justru hal ini adalah suatu undangan buat kita semua. Tidak peduli engkau di dunia, engkau kecil, besar, kaya, miskin, engkau dilahirkan di keluarga yang beruntung, berkecukupan, atau engkau di dunia menderita. Kalau engkau melakukan bagianmu, kalau engkau berbuah bagi kerajaan sorga, engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hatimu, kelak mungkin kedudukanmu di sorga jauh lebih besar daripada orang-orang yang berdiri di atas mimbar sini. Mungkin ada ibu-ibu yang hanya bisa di rumah doa untuk jiwa-jiwa. Doa untuk anaknya, Tuhan pakai anakku. Supaya kelak mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Hanya itu yang dia bisa. Dia tidak punya cukup banyak uang untuk diberikan kepada pelayanan. Tapi dia mengerjakan yang Tuhan mau.
kelak bisa jadi upahnya lebih besar dari hamba-hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar-mimbar. Hidup dan mati kita adalah kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan di suku apa, di keluarga seperti apa, itu kedaulatan Tuhan. Mati kita juga kedaulatan Tuhan, kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Tapi mau jadi apa engkau di dalam kerajaan sorga, engkau bisa menentukannya. Saat ini, keputusanmu saat engkau dengar firman Tuhan, dan engkau mau berubah. Kemuliaan di sorga adalah kemuliaan kekal. Kita hidup di bumi mungkin 70, 80 tahun, 100 tahun. Tapi sorga berbicara tentang eternity. Dari kekal sampai kekal. Dan itu ditentukan bagaimana kita hidup sekarang. Kalau ada yang bertanya, Pak, bukankah enggak benar, masa kita ke sorga kita cari upah? Bukankah kita melayani Tuhan dengan cinta? Ya betul. Tapi belajar dari 3 tokoh Alkitab yang dekat dengan Tuhan. Mari belajar dari Musa. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Musa adalah orang yang paling lemah lembut yang dikenal di atas muka bumi. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab apa? Pandangannya ia arahkan kepada upah. Di dalam benak Musa waktu itu upahnya apa? Apakah Kanaan jadi upahnya? Tidak. Waktu dia bawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, dia sudah menua. Umur hidupnya sudah tidak panjang lagi. Kanaan di depan mata dia pun tidak bisa masuk. Upahnya yang di dalam benaknya bukan Kanaan. Alkitab menuliskan waktu beberapa kali dalam hidupnya Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita baca, waktu Musa disuruh Tuhan bikin tabut, dibikin alat-alat di bait suci, Musa dibawa ke sorga dan meniru apa yang ada di sorga untuk dia buat replikanya di bumi. Dengan kata lain, Musa sudah ngelihat kemuliaan sorga seperti apa. Jadi upah yang dia harapkan, dia tahu upahnya bukan Kanaan. Kalaupun dia bisa masuk Kanaan, dia mungkin bisa menikmati 10-20 tahun. Itu bukan upahnya. Tapi upahnya dia tahu kerajaan sorga. Dia sudah lihat itu. Dan saat Musa tidak bisa masuk Kanaan, tapi Tuhan bawa dia pulang ke kerajaan sorga. Saya kira dia tidak mengingini Kanaan kok. Kerajaan sorga jadi yang segala-galanya buat dia. Dia mengarahkan pandangannya pada upah. Yang kedua, murid Tuhan. Yohanes, murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Murid yang menyandarkan kepalanya di bahu Tuhan Yesus. Murid yang sangat disayangi Tuhan Yesus. 2 Yohanes 1 ayat 8 tadi yang dituliskan. Jangan sampai engkau kehilangan upahmu. Supaya engkau mendapat upahmu yang sepenuhnya. Waspadalah. Yohanes pun menuliskan tentang upah. Lalu yang terakhir yang paling saya kagum, Paulus. Paulus ini kurang apa? Paulus adalah rasul yang paling besar di antara rasul yang lain. Dia menulis paling banyak kitab. Dia menderita semua aniaya yang bisa dialami manusia. Didera, dipukul, terus dicambuk, dimasukkan penjara, mengalami kapal karam, menghadapi pedang. Tapi apa yang Paulus katakan? 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya.
Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus tahu ada mahkota yang menantinya saat dia kembali ke sorga. Dan yang menarik, yang mahkota yang dituliskan apa? Mahkota kebenaran. Kita tahu mahkota kebenaran diberikan bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Mungkin ada orang yang berpikir, Pak, kalau bicara tentang sorga terus kita kerjanya kapan? Yang real dong, nggak relevan. Kita hidup tiap hari bayar cicilan motor, kita mikirin anak-anak, sekolah, kerja, nggak relevan Pak, nggak usah mikir muluk-muluk sorga. Tapi bagi kita orang Kristen harusnya sudah tidak ada lagi batas antara yang sekuler dan yang rohani. Karena segala sesuatu harus kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab menuliskan baik hal yang paling simpel, makan dan minum, kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada batas lagi antara yang sekuler, hidup sehari-hari kita, dengan yang rohani. Tapi malah jadikan setiap kesempatan dalam hidup kita, kita ketemu orang, kabarkan Injil. Kita ketemu orang yang miskin, jadilah berkat, berkati dengan melimpah. Ada Tuhan yang menilai, mencatat setiap apa yang kau buat, dan kelak akan memberikan upahmu sesuai dengan apa yang kau kerjakan. Sebaliknya, jauhilah apa yang menghanguskan upahmu. Kesombongan, ambisi diri sendiri, perseteruan, kebencian, kemarahan, perkataan yang buruk, pujian manusia, kemewahan dunia, itu menghanguskan upah kita di sorga. Nah, saya waktu itu ngelihat satu kesaksian di YouTube, ada hamba Tuhan namanya James Cole. Nanti bisa di-search, bisa dengar sendiri, namanya James Cole. Hamba Tuhan ini pernah dibawa Tuhan ke sorga, dan dengan seizin Tuhan dipertemukan dengan Paulus. Paulus yang kita kenal di Alkitab. Lalu James Cole, waktu diizinkan ketemu Paulus, dia menanyakan satu hal yang selama ini ada di benaknya. Kebetulan pas ketemu. Terus dia tanya, Om Paul, nggak tahu manggilnya apa ya. Paulus. Kalau misalnya nih, Tuhan kasih engkau kesempatan kedua kali untuk engkau dilahirkan lagi ke dunia, dan engkau mengulang keseluruhan hidupmu, kira-kira engkau mau lakukan apa? Dan di luar pikiran, Paulus jawab dia. Paulus jawab ke hamba Tuhan ini, kalau aku diberi Tuhan kesempatan untuk mengulang hidupku di dunia lagi, aku akan lebih lagi menderita, lebih lagi melayani Tuhan, bahkan 5 kali lebih menderita pun enggak apa-apa. Aku mau, karena apa? Karena kemuliaan yang Tuhan berikan di sorga jauh melampaui dari segala penderitaan yang aku alami di dunia. Kalaupun aku kembali dan mengulang lagi, aku mau menderita 5 kali lebih, enggak apa-apa. Karena besar kemuliaan yang Tuhan sediakan bagiku. Dan saya tutup dengan ini. Ini adalah peringatan Yom Kippur. Yom Kippur adalah setahun sekali imam besar. Waktu itu Tuhan perintahkan masuk ke ruang Maha Kudus, mempersembahkan darah untuk pendamaian bagi umat manusia. Waktu itu bagi bangsa Israel. Kalau kita baca di Ibrani 8, 9, 10, Ibrani pasal 8 sampai 10. Apa yang tadinya secara jasmani Tuhan suruh bangsa Israel untuk lakukan, Tuhan Yesus genapi itu di zaman kita. Dia imam besar agung kita, naik mengatasi langit, dituliskan. Lalu masuk ke bait suci Tuhan yang ada di sorga, yang ada di kekekalan. Itulah Tuhan. Dia tidak masuk di bait sucinya manusia, tapi dia masuk di bait sucinya yang ada di sorga, menghadap tabut Tuhan yang ada di sorga. Dan kali ini dia membawa korban darahnya sendiri untuk dipercikkan dan menjadi pendamaian bagi engkau dan aku.
Apa yang Yesus buat eternal. Apa yang Yesus buat adalah suatu bukan hal yang sementara. Tapi sekali sampai selamanya pendamaian terjadi. Dan kita diizinkan masuk dalam kekekalan bersama Tuhan. Biarlah hari ini jadi kita diingatkan ada hidup sesudah kematian. Ada hidup yang jauh lebih besar, yang lebih tinggi, lebih bernilai setelah apa yang kita hidupi sekarang ini. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kesempatan. Kalau engkau hari-hari ini engkau dikaruniai banyak oleh Tuhan, dipercayai banyak oleh Tuhan, ingat akan kerajaan Allah, kerajaan sorga. Pakai setiap apa yang Tuhan percayakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kelak Tuhan akan mempercayai engkau lebih banyak lagi. Kau yang hari ini tidak punya apa-apa bahkan, kau masih punya waktu untuk doa, kau bisa menyembah Tuhan lebih lagi, kau bisa mengasihi lebih lagi. Kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kelak engkau mendapat upah yang besar di sorga. Ada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita, ada mahkota. Dan sesuai tema bulan ini, kalau kita mau jadi pribadi yang berkenan, apa yang memotivasi kita? Tapi biarlah firman hari ini berkata, yang memotivasi kita biarlah upah di sorga. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu memotivasi kita jadi orang yang lebih baik lagi, mengasihi lebih lagi, kita memberi bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan lebih lagi, kita menabur lebih lagi. Dan ini investasikan itu semua untuk kekekalan, bukan hanya yang sementara di dunia. Kalau engkau menabur dan mengharapkan kembali, Tuhan aku nabur nih, kapan aku dapat balik 30, 60, 100 kali lipat? Kalau Tuhan izinkan, Tuhan kembalikan itu, yaitu upahmu di dunia, engkau nikmati di dunia. Kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan prosperity, ya enggak apa-apa, itu upahnya dia. Dia akan menikmati kenikmatan dunia, itu upahnya. Di sorga enggak dapat apa-apa lagi. Tapi kalau engkau mulai berpikir untuk kekekalan, untuk kerajaan sorga, lakukan semuanya untuk Tuhan. Kelak upahmu besar di sorga. Kemuliaan yang Tuhan beri jauh melampaui dari apa yang pernah kita pikirkan, pernah kita ingini di bumi, pernah timbul dalam hati kita. Dan kelak saat dalam kedewasaan rohani kita, upah kita terbesar adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dia tidak dapat dibandingkan oleh apapun. Upah kita terbesar adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari saya undang tim praise worship bisa naik ke atas. Kita nyanyikan satu lagu. Dan biarlah kita renungkan kembali firman ini. Di dalam perayaan Yom Kippur, rendahkan hati kita. Dan biarlah pesan firman ini kita pegang. Ingini yang kekal. Ingini yang eternity. Well, bisa bantu saya? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
selidiki hati. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa-Bapamu berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang menjelaskan lebih jauh Tuhan pesan firman Tuhan yang dibagikan malam hari ini. Tuhan, ajari kami umat-Mu Tuhan untuk memandang jauh ke depan. Kau menyediakan jauh lebih dari apa yang dapat kami bayangkan. Kalau pandangan kami hanya sebatas masa hidup kami, Tuhan, pandangan Tuhan adalah eternity, masa yang kekal. Tuhan sudah sediakan keselamatan, jalan menuju surga bagi setiap kami melalui iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan juga mau untuk setiap kami berbuah bagi kerajaan-Mu. Kami di hari yang Tuhan berikan ini, kami masih melayani pekerjaan Tuhan dan sungguh-sungguh membawa jiwa-jiwa bagi Engkau. Tuhan menyediakan bagi kami upah yang besar di sorga, kemuliaan yang besar yang melampaui dari apa yang pernah kami bayangkan. Tuhan, biarlah itu menjadi tujuan kami. Kami mengarahkan pandangan kami kepada upah, fokus kami kepada upah, kepada apa yang sorgawi, apa yang divine. Dan biarlah kami menjalani hidup kami yang ada hari-hari ini dengan terang cahaya dari kekekalan.